Ya, karena yang paling penting adalah bagaimana yang diajarkan. Yang diajarkan di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya wa rasulah ba'da. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Kali ini spesial sekali karena kita akan live dari Madinah Al-Munawwaroh bersama dengan Ustadz Sunnah Abu Yusuf Ahmad Jafar LC Hafidhullah Ta'ala. Kita akan membahas topik sukses tembus Universitas Islam Madinah, tips dan trik terupdate di tahun 2022. Siapa yang tidak kenal Universitas Islam Madinah, salah satu kampus terbaik di dunia yang banyak melahirkan para dai-dai dan juga masih adanya masyayikh di sana, dan juga salah satu tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul berhijrah di sana, membangun peradaban di sana, dan juga menjadi sumber ilmu agama yang vital di negara kita atau di dunia ini. Bersama dengan narasumber kita Ustadz Sunnah Abu Yusuf Ahmad Jafar LC Hafidhullah Ta'ala. Sedikit spoiler tentang beliau ya, beliau merupakan salah satu dai muda asal negeri kita Indonesia. Masya Allah nih, beliau kelahiran dari Pasuruan. Kiprah dakwah beliau saat di Indonesia juga sudah cukup dikenal karena beliau banyak juga berkiprah dakwah di Sumatera dan sekitarnya. Dan beliau merupakan salah satu dai yang sangat subur dalam menulis artikel dan juga buku-buku yang sangat banyak. Tentunya salah satu buku yang sering kita baca atau mungkin sering kita simak adalah Perjalananku ke Mesir hingga ke Madinah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah nih telah terhubung bersama beliau Ustadz Sunnah Abu Yusuf Ahmad Jafar LC Hafidhullah Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber kita pada podcast kita pada malam hari ini, Ustaz. Masya Allah. Gimana di Madinah, Ustaz? Kondisinya ramai dengan jamaah umroh kah atau gimana nih, Ustaz? Alhamdulillah, jamaah umroh ramai sekali. Kemudian juga musimnya sekarang musim peralihan dari musim panas ke musim dingin. Walaupun belum dingin, akan tapi sudah mulai ya dari segi waktu ini sudah menunjukkan tanda-tanda masuk musim dingin. Masya Allah, baik Ustaz. Baik juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya seputar topik kita pada malam hari ini. Silakan dapat mengirimkan di pesan WhatsApp di nomor 0812-5952-1312, atau bagi pemirsa yang saat ini bergabung di link Zoom kami, silakan untuk bisa bertanya langsung di link Zoom tersebut, dan langsung akan kita sampaikan kepada Ustadz Sunnah Abu Yusuf Ahmad Jafar. Baik, tidak panjang lebar, kita akan langsung memberikan kesempatan Ustadz Yusuf untuk memaparkan materinya pada malam hari ini yang kita tunggu-tunggu semua, dan nanti di sela-sela waktu kita akan diadakan diskusi sedikit dan juga kita buka sesi pertanyaan. Baik, tidak panjang lebar, kepada Ustadz Abu Yusuf Ahmad Jafar, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar sekalian Al-Furqan TV, para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini ya tentunya kita berterima kasih kepada kru Al-Furqan TV yang telah memberikan juhudnya pada kesempatan kali ini untuk memfasilitasi agar tersampainya pesan ya, bagaimana teman-teman bisa apli atau bisa
mendapatkan beasiswa ke Universitas Islam Madinah. Ya, semoga dari acara kita ini ya kita tidak tahu siapa yang akan nanti mendapatkan manfaat ya. Bisa jadi ada yang mendapatkan manfaat dan kemudian 10 tahun yang akan datang mereka ya menjadi seorang dai yang menyuruhkan kepada umat. Ini kan subhanallah ya. Maka ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini tentunya belajar di Madinah itu banyak keutamaannya ya. Insya Allah kita akan bahas ya. Sudah kita siapkan poin-poinnya di PowerPoint yang berikut ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, daftar materi yang akan kita sampaikan ada 6 poin. Ya, ada 6 poin sehingga tidak akan melebar kemana-mana. Ya, nanti kemudian setelah 6 poin ini baru kita diskusi. Ya, banyak orang-orang yang nanti akan memiliki banyak pertanyaan, terutama para santri ya. Maka semoga bisa mendapatkan manfaat. Kemudian yang pertama, ya materi yang pertama adalah campus overview, ya tentang singkat lah, tentang sejarah singkat Universitas Islam Madinah. Kemudian yang kedua adalah fasilitas apa saja yang ada di UIM, ya fasilitas kuliah yang ada di Universitas Islam Madinah. Kemudian yang ketiga, fakultas yang tersedia, ya baik itu yang agama ataupun non agama, yaitu fakultas umum. Kemudian yang keempat, persyaratan mendaftar di UIM. Ya, kemudian yang kelima, bagaimana alur pendaftaran. Ya, ini tentunya update ya, terbaru, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya setiap tahun teman-teman harus update ya. Alhamdulillah teman-teman di PPMI ya, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Madinah itu berusaha untuk memfasilitasi itu. Ya, kita tawasul dengan berhubungan dengan pihak Imada Qabul wa Tasjil ya, pihak penerimaan, sehingga kita banyak mendapatkan informasi sehingga kita bisa sampaikan ya informasi tersebut kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah bagaimana status pendaftaran kita. Ya, ini kurang lebih 6 poin yang akan kita sampaikan. Ya, selebihnya nanti kita sambung dengan diskusi tanya jawab. Yang pertama, ya, kampus overview. Lokasi kampus kita berada di Kota Madinah, terletak sekitar 6,5 km dari Masjid Nabawi. Ya, kalau teman-teman atau para asatidzah sekalian yang sedang umroh gitu ya, pengen melihat ya bagaimana kampus kita, bisa naik taksi atau naik mobil-mobil ya, bisa di di depan hotel itu biasanya ada itu ya, untuk mengantarkan. Biasanya ongkosnya murah ya, per orang mungkin 5 real atau mungkin 10 real ya. Itu sangat dekat sekali, 5 menit ya, sekitar 5 atau 10 menit lah paling lama. Karena di sini jarang macet ya, kecuali momen-momen tertentu. Kemudian di antara sejarah kampus Universitas Islam Madinah itu didirikan pada tahun 1381 ya. Sekarang kita berada di tahun 1444. Jadi sekitar ya lama ya, sudah mungkin 40 tahun lebih atau 50 tahun, bahkan 60 tahun ya, 60 tahunan. Dan telah meluluskan 57 angkatan. Ya, tentunya antum sudah tahu semua lah ya. Ustadz-ustadz lulusan Madinah gitu ya. Bahkan dari semenjak dahulu ya, 20 tahun yang lalu itu sudah ada. Taruhlah ya, yang kalau di Al-Furqan banyak ya, kalau di Al-Furqan banyak sekali, kemudian di berbagai daerah seluruh Indonesia ya, ada yang doktor, ada yang magister, ada yang bakalorius, S1 dan yang lain sebagainya. Tentunya mereka semua pulang dengan membawa ilmu dan manfaat ya, yang kita harapkan ya, dan banyak dari mereka ya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena yang diajarkan di kampus ini adalah akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Kemudian status universitas di bawah Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Nah, kemudian memberikan beasiswa ya, dan diberikan beasiswa lebih dari 200 negara. Jadi orang yang kuliah di sini itu sekitar dari 200 negara. Jadi banyak banget. Mulai dari negara besar masuk negara kita, dan negara Indonesia menempati posisi pertama di dunia di kampus ini, yaitu menjadi mahasiswa terbanyak ya.
Kemudian ada juga dari negara-negara terkecil seperti Maldives ya, ataupun yang lain ya, itu sangat banyak sekali negara-negara kecil. Kemudian ranking universitas ya, ini secara global ya, bahwasanya secara ranking dunia memang tidak terlalu bagus ya, tapi secara pandangan orang ya, penilaian orang, apalagi di Indonesia, terlebih teman-teman yang sudah ngaji ya, Universitas Madinah adalah nomor satu ya, karena yang paling penting adalah bagaimana yang diajarkan. Yang diajarkan di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, ini kan luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya, fasilitas apa saja yang akan didapatkan ketika seseorang itu kuliah di Madinah? Yang pertama adalah full beasiswa ya, kuliah gratis, tempat tinggal gratis ya, asrama ya, baik yang masih bujang ataupun yang sudah menikah. Yang sudah menikah ada asrama gratis, akan tapi itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian ada dapat uang saku setiap bulan, yaitu 840 real, hampir sekitar 3,5 juta. Kemudian ada juga uang buku ya, jadi kita ada dapat uang buku setiap tahun. Nah, ini diantara fasilitas ya. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi ya, karena areanya dekat seperti sudah kita paparkan di awal ya, sekitar 6 kilo ya kurang lebih, naik mobil sebentar sekali. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita mendapatkan fasilitas tiket pesawat ya setiap liburan musim panas, yaitu pulang pergi menggunakan Saudi Airlines ya. Kalau biasanya teman-teman nyebutnya SV ya, pesawat SV. Nah, kemudian yang keempat tentunya fasilitas yang luar biasa dan ini mahal harganya, yaitu ilmu agama ya. Baik itu di dalam kampusnya itu sendiri ataupun di halakoh-halakoh sekitar kampus, baik itu di Masjid Nabawi ataupun di masjid-masjid sekitar. Itu para ulama menyebar di sini, baik itu ya ulama kibar ya yang sudah sepuh ya, ataupun ulama-ulama yang sudah ma'ruf dengan akidah, dengan keilmuan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah mungkin menjadi daya tarik ya, menjadi daya tarik Universitas Islam Madinah ini diburu ya, bahkan bukan hanya dari Indonesia saja, seluruh dunia ya, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu orang-orang yang mendaftar di sini. Nah, kemudian fasilitas yang lainnya diantaranya adalah transportasi ya, kita akan dapat transportasi yaitu berupa bus untuk ngantar jemput kita ke Masjid Nabawi setiap pada asar ataupun kalau hari Jumat sebelum Jumatan ya, itu PP ya, bis standby ketika habis sholat Isya ya, untuk menjemput kita lagi ke kampus ya, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian ada perpustakaan termasuk besar ya, perpustakaan Maktabah Al-Markazi ya yang ada di Madinah. Lalu ada juga rumah sakit ya, tentunya setiap manusia pasti ya ada kalanya dia sakit ya, tidak sehat terus. Maka di Jamiah ada fasilitas rumah sakit dan gratis ya, obat-obatan dan segala macam. Kemudian ada juga asrama ya, tempat tinggal yang sudah kita paparkan ya, yang begitu nyaman ya, alhamdulillah ya. Lalu kemudian sarana olahraga ya, jadi teman-teman yang kuliah di sini ya insya Allah tidak bingung ya mau melampiaskan keinginan olahraganya. Kadang orang pengen sepak bola, pengen volley, pengen renang ya dan lain sebagainya, insya Allah fasilitas itu lengkap. Nah, kemudian kita beranjak kepada poin yang ketiga ya, fakultas yang ada di UIM ya. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang memiliki kecondongan ya, setiap orang memiliki kecondongan di mana dia berlabuh ya. Yang pertama ada kuliah syariah ya, ini banyak ya, orang Indonesia banyak sekali yang dipelajari ya, fokus pada ilmu syariah seperti fikih ya dan usul fikih ya, dan kemudian qawaid fikih dan yang lain sebagainya, atau ekonomi ya, ekonomi Islam. Kemudian yang berikutnya ada fakultas hadis ya, alhamdulillah Ana sendiri di fakultas ini ya, dan kita mengenal para asatidzah yang ada di Indonesia, alumni dari fakultas ini seperti Dr. Sofyan Baswedan ya, Dr. MH Hasan Nasrullah ya, ada juga Dr.
Haikal Basarahil, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, tentunya yang sudah ma'ruf, yang lulusan S1-nya banyak. Ya, seperti taruhlah Ustadz Dr. Firanda, itu lulusan S1-nya di sini. Ya, kemudian S2, S3-nya di fakultas lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Nah, ini juga banyak ya. Taruhlah ya, alumninya yang mungkin sangat dikenal di Indonesia, yaitu Dr. Syafiq Reza Basalama, ya, atau eh, seperti Ustadz Firanda secara S3, S2, S3-nya, ya, Dr. Abdul Roy, ya, banyak sekali ya, yang mana mereka memberikan manfaat di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada Fakultas Andimah wal Qadha. Ya, ini fakultas kehakiman ya, yang jadi hakim. Alhamdulillah di sini juga ada mahasiswa Indonesia, ada yang sekarang sedang menempuh S3-nya juga ada, S2-nya juga ada ya, tapi mereka belum lulus ya. Kemudian yang berikutnya adalah Kuliatul Quran. Nah, ini termasuk di antara kuliah yang sangat disegani dan ditakuti. Ya, karena memang masuk sini harus sudah mungkin 30 juz dan kiroat ya, kiroat yang ada banyak itu ya. Kemudian menghafal matan Syatibiyah, ya, Taibatun Nasr, ya, dan yang lain sebagainya. Maka jarang mahasiswa Indonesia, kecuali bisa dihitung dengan jari, ya, bisa ya satu angkatan itu tidak lebih dari 10 ya. Ataupun kalaupun lebih itu pun tidak banyak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Fakultas Lughah Al-Arabiyah. Nah, ini juga di sini jarang ya mahasiswa Indonesia eh, mendalami sastra bahasa Arab ya, dan yang lain sebagainya, sangat jarang. Kemudian kita beralih kepada Fakultas Umum. Nah, ini busro, kabar gembira bagi teman-teman yang dari umum ya, yang ingin melanjutkan ke Fakultas Umum. Di sini ada 3 fakultas ya. Dan alhamdulillah ada juga mahasiswa Indonesia yang fakultas umum. Yang pertama ada teknik ya. Teknik apa namanya? Mesin ya, teknik apa gitu ya, banyak. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini ya, mungkin tahun depan ya, itu akan dibuka S2 dan itu tidak disyaratkan dari kampus UIM. Ya, bisa dari Indonesia, misalnya ada teman dari lulusan ITS misalnya, ya bisa mendaftar S2 di Universitas Madinah. Ya, selama ini kan tidak bisa. Ya, ini baru di fakultas umum ya. Eh, Kalau di fakultas agama tadi masih belum ada titik temu seperti itu. Tapi minimal kan menjadi busro bagi teman-teman yang mau belajar di Madinah, tapi dia jurusan umum ya. Ada juga yang berikutnya ada fakultas komputer ya, HASUP ya. Kemudian yang terakhir ada fakultas sains ya. Maka cita-cita eh, yang besar yang ada di Kota Madinah menjadikan kampus UIM ini menjadi kampus peradaban ya, yang dimana bukan hanya agama yang mumpuni ya, ilmu-ilmu dunia pun juga mumpuni, sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar kepada dunia Islam ya. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya ilmu-ilmu umum ini masih dipegang oleh orang-orang kafir ya. Padahal dahulu penemu-penemu itu rata-rata muslim ya. Orang-orang kafir itu hanya apa namanya, mengikuti saja. Akan tapi kita sekarang ya, kita harus sadar. Maka dengan latar belakang itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, untuk menjadikan umat Islam ini agamanya jago ya, umumnya juga jago, sehingga Islam menjadi solid ya, menjadi agama yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya agama yang hak yang ada di bumi ini. Nah, kemudian setelah membahas poin yang ketiga, masuk kita pada poin yang keempat, yaitu persyaratan masuk UIM. Ini persyaratan umum ya. Yang pertama ya harus baik ya, kalau tidak baik tidak boleh. Berkelakuan baik ini secara umum saja, belum berkas ya. Kemudian berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus, karena kampus punya peraturan. Lalu kemudian lulus tes kesehatan. Nah, ini penting bagi teman-teman yang punya penyakit dan itu menular, itu mohon maaf belum bisa untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Ya, harus dia bebas dari penyakit. Penyakit apa saja yang anak ketahui dan pernah terjadi beberapa teman kita, yaitu
Bahkan kalaupun sudah di sini pasti dipulangkan. Seperti hepatitis, TBC, ya itu yang Anda ketahui. Ya maka teman-teman yang ingin kuliah di sini berusaha untuk menjaga kesehatannya. Tentunya kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk kita bisa sehat terus ya. Lalu kemudian yang keempat, lulus tes yang diadakan oleh pihak kampus ya, nanti ada tesnya ya. Tes lughah nanti. Setelah pendaftaran ini mungkin sebulan 2 bulan nanti ada tesnya yang itu diperuntukkan oleh teman-teman yang sudah mendaftar ya. Antum di situ harus apa? Kalau bisa nilainya 9 lah, 90 dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memiliki ijazah SMA atau sederajat ya. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi. Kalau belum lulus SMA itu masih diberikan keringanan ya, masih misalnya dia sudah kelas 3 ya, sanawi, mau daftar sekarang, tapi tentunya ini berat. Banyak persyaratan yang nanti susah untuk diupload. Tapi itu dibolehkan. Ya, nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Kemudian yang keenam, masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini sering ditanyakan. Ya, Ustadz, saya sudah lulus 10 tahun yang lalu SMA, gimana masih bisa nggak? Nah, ini kan persyaratan yang tertulis ya. Persyaratan yang tertulis itu memang demikian, tapi wakilnya secara kenyataan ya banyak teman-teman yang diterima itu sudah lewat usianya, ijazahnya dari 5 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 7 tahun, ada yang 8 tahun ya. Maka teman-teman jangan pesimis ya, kalau lengkap persyaratan daftar aja ya, kan kita tidak tahu rezeki ya, hanya Allah SWT yang memberikan rezeki kepada kita ya. Al-kulihal ada kesempatan daftar sudah. Kemudian yang ketujuh, usia tidak lebih dari 25 tahun. Ini juga sering ditanyakan ya, sehingga banyak yang minder. Ustadz, saya sudah 26, Ustadz saya sudah 27, Ustadz saya sudah 28, bahkan sudah 30, Ustadz bagaimana? Ya, maka saya katakan kembali, ini persyaratan tertulis, tapi secara kenyataan tidak demikian. Ya, walaupun rata-rata yang diterima memang di bawah 25, tapi ada juga, ya tidak sedikit juga yang di atas 25. Bahkan kalau antum tahu, teman sekamar anak itu, ya dia diterima itu usianya 29 tahun. Bayangkan tuh. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya ada, ya. Maka teman-teman jangan pesimis ya. Kalau selagi persyaratannya lengkap, sudah punya berkas-berkasnya, sudah apli saja. Ya, itu masukkan aja pendaftaran, ya. Kemudian yang kedelapan, melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus ya. Nanti ada slide-nya tersendiri. Kemudian yang ke-9, belum pernah di DO dari kampus lain. Misalnya antum pernah kuliah di Libya atau DO. Ya, itu udah boleh lagi ya tuh kuliah di Madinah ya. Itu sudah terdeteksi ya. Di Wizaratul Ta'lim ya, yaitu Kementerian Pendidikan. Kemudian yang ke-10, sehat jasmani ya, tidak memiliki penyakit yang kronis ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, beberapa penyakit yang dilarang untuk masuk Saudi Arabia atau untuk bisa menetap tinggal di Saudi Arabia. Nah, kemudian persyaratan berkas ya, ini berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ini penting sekali teman-teman. Terkadang banyak yang masih belum paham, sehingga perlu Anda jelaskan di sini. Yang pertama adalah soft copy foto ya. Nah, ini foto, antum foto yang ganteng gitu ya, dengan latar belakang warna putih ya, berpakaian berkerah ya, ada kerahnya seperti ini dan rapi gitu. Jangan acak-acakan, apalagi rambutnya koza ya. Itu nanti menjadi penilaian ya. Bagaimana ini fotonya rambutnya koza? Ya, ini contreng, ini nggak bisa, ini nggak masuk ya. Oleh karenanya yang rapi aja. Kalau misalnya gondol sekalian. Kalau misalnya rapi, rambutnya rapi sekalian. Ya, ini ukurannya 4,4x6 ya. Latar belakangnya putih ya, atau bisa diedit lah ya. Untuk foto di studio atau di mana gitu ya. Tapi ya pakai kepala ya. Kemudian nggak pakai penutup kepala seperti peci dan lain sebagainya. Yang kedua ada ijazah SMA. Ya, yang udah keluar ijazahnya, pakai ijazah ini diterjemahkan ya. Kemudian jangan sampai nggak diterjemahkan. Nanti ada kolom terjemah itu, ya. Nah, Ustadz, ijazahnya belum keluar, Ustadz.
ya boleh pakai surat keterangan lulus SKL ya. SKL-nya juga diterjemahkan. Bahasanya menyatakan antum sudah lulus. Nah, nanti kalau sudah keluar ijazahnya baru nanti bisa diedit ya. Kemudian yang ketiga terjemah ya, terjemah ijazah SMA. Dan terjemah ini, ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, harus yang resmi ya, harus yang resmi ada di beberapa tempat gitu ya. Kemudian transkrip nilai ijazah. Ini yang ada di belakang ijazah. Ya, itu tuh yang antum harus ketahui. Nilai antum yang ada di belakang ijazah itu kan ada ijazah, kemudian belakangnya ada nilainya. Nah, itu yang diupload. Ya, kemudian diterjemah juga. Ya, diterjemah juga. Lalu yang keenam, paspor. Nah, ini banyak yang bertanya juga, Ustaz, saya apakah harus buat paspor sekarang? Loh, ya sekarang. Ya, jangan ketika nanti enggak. Ya, antum sekarang harus ada paspor. Nah, kemudian surat keterangan sehat yang tidak lebih dari 6 bulan. Ya, kalau dia setahun yang lalu periksa, ya jangan. Antum pergi ke puskesmas atau klinik yang menyatakan bahwa antum sehat, gitu ya. Nanti diterjemahkan juga. Kemudian yang kesembilan adalah akte, ya, syahadatul milad, ya, nanti juga diterjemahkan. Nah, yang ke-10 adalah SKKB, ya. SKKB ini beda dengan SKCK. SKKB antum dapat dari pondok ataupun lembaga antum ya, yang antum sekolah di sana, minta aja bahwasanya fulan ini fi apa namanya khuluk ya, fihi khuluk ya hasan, dia punya akhlak yang baik ya, tidak pernah macam-macam dan lain sebagainya. Kalau pondok minta ke pondok, kalau dari sekolah umum ya minta ke sekolahnya, bahwasanya dia berkelakuan baik. Karena yang bisa menerbitkan SAKB ya tidak dari lembaga lain, masa dari lembaga lain juga, dari harus resmi ya. Kemudian ada terjemahannya, kalau misalnya dia belum bahasa Arab, terjemahan. Nah, kemudian yang ke-12 ini tazkiyah. Ya, penting ya. Tazkiyah, nah itu rekomendasi dari tokoh. Ya, baik itu lembaga, misalnya ada lembaga pondok pesantren ngasih, nanti tanda tangannya mudirnya. Ya, itu bagus. Ataupun lembaga-lembaga resmi dari Kemenak ya, atau Kementerian Agama, baik itu pusat ataupun daerah, ataupun MUI misalnya, Majelis Ulama Indonesia, dan yang lain sebagainya, ataupun alumni Jamiah Islamiyah ya, yang nanti memiliki keterangan dia khirij mana, khirij Jamiah Islamiyah. Nah, itu bisa antum minta ya, minimal dua, dan ya bisa 3 juga, bisa 4 ya. Nanti antum jadikan PDF itu baru diupload. Lalu ada tambahan-tambahan di sini, yaitu terjemah ya, terjemah akte. Nah, SKCK. Ya, SKCK ini antum buatnya di kepolisian, yang ada keterangan harus dibuat untuk kuliah ke luar negeri. Ya, kalau antum mintanya di Polres atau Polsek itu udah setawana belum bisa ya. Ana dulu mintanya di Polda Jatim ya, yang ada di Surabaya. Ya memang ya ikhwan, untuk perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang besar ya kita harus berjuang lah. Terkadang banyak orang, Ustaz, anak ini banyak mengeluh gitu. Gimana nak buat SKCK, nak buat ini? Ya. Kemudian dia mintanya bisa diterima, gimana? Ya. Karena antum usaha aja sudah. Ya, antum keluarkan harta, keluarkan tenaga, keluarkan segala macam potensi antum untuk mendaftar, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menilai itu semua. Usaha antum, yang penting antum sudah berusaha. Ya, kemudian saya terjemahkan sekalian. Lalu kemudian ada syahadah. Ya, kalau ini tambahan ya. Syahadah, kalau antum sudah selesai hafalan Al-Qur'an, sebaiknya lembaga itu menyediakan. Ya, setiap santri hafal Quran dikasih syahadah bahasa Arab ya. Bahasanya dia kalaupun belum 30 juz,
kalau dia sudah setoran gitu misalnya 5 juz, 10 juz itu kasih aja syahadah ya. Untuk santri tersebut itu poin plus ya. Kemudian sertifikat misalnya dia pernah ikut daurah kitab ini selesai, dibuatkan aja sertifikat ya. eh, ini kan luar biasa itu. Nah, itu sebenarnya beberapa pondok belum menerapkan itu ya, meskipun ada sebagian pondok yang sudah. Makanya sering saya ingatkan kepada para asatidzah untuk dibuatkan itu ketika ada misalnya daurah kitab gitu ya, atau santri itu sudah setoran beberapa matan di pondok, itu dikasih aja syahadahnya. Sekalian mungkin kalau menyetorkan kepada yang punya sanad, kasih sanad sekalian, tidak masalah ya. Nah, itu poin plus itu. Nah, kalau bisa teman-teman ikut setoran online di Masjid Nabawi itu juga bagus ya. Itu juga sangat direkomendasikan ya. Dan itu ada poin plusnya. Ya, tentunya semua persyaratan ini ada poin-poin plusnya ya, kawan. Ya, terkadang pihak kampus itu melihat dari satu sisi ya. Oh, ini temannya kelebihan di sini, ini punya kelebihan di sini. Misalnya dari nilai, ataupun mungkin dari tazkiyah, ataupun dari foto tadi, ataupun dari ya tambahan ini ya syahadah, ataupun ini banyak banyak hal yang dinilai gitu ya. Maka teman-teman harus berusaha ya sebaik mungkin untuk melengkapi ini semua. Kemudian kalau dia pengennya jurusan umum ya harus ada TOEFL ya, ada TOEFL dan yang lain sebagainya. Bahwasanya dia bisa bahasa Inggris gitu. Karena kalau kuliah umum itu pakai pengantarnya bahasa Inggris campur bahasa Arab. Ya, itu mungkin agak susah ya. Nah, kemudian ini ada alur pendaftaran ya. Alur pendaftaran yang pertama adalah daftar online. Lihat nih. Ya, ini ada di websitenya. Kemudian melengkapi berkas ya, diupload. Kemudian mukobalah, walaupun ini terupdate ya, terupdate bahwasanya mukobalah yang diadakan di UIM ataupun di luar UIM ditiadakan. Ya, untuk sementara ini memang tidak ada. Kalau dulu kan teman-teman masih bisa datang ke kampus, atau dulu pihak kampus datang ke Indonesia gitu ya. Kalau sekarang ditiadakan yang poin ketiga ini. Nah, kemudian yang keempat, yang menunggu hasil, memperbanyak doa, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan banyak aktivitas positif. Nah, kemudian untuk mukobalah ya sudah saya katakan sekarang ditiadakan ya. Mukobalah ditiadakan, maka nanti yang ada hanya tes secara online ya. Tes secara online ya, bagi teman-teman harus update informasinya. Kemudian nah ini nih tata cara mendaftar ya biar teman-teman paham. Nah, ini yang pertama adalah buka laman web pendaftaran ya, http yaitu ada minhati.edu.sa ya, sudah ada di layar. Kemudian maka di desktop usahakan kalau daftar pakai laptop ya, usahakan kalau daftar pakai laptop ataupun komputer ya, jangan pakai HP ya. Kalau misalnya Ustaz tak punya komputer, pinjam komputer tetangganya ya, ataupun ke warnet ya. Nah, tapi berkasnya harus sudah ada di flash disk ataupun di HP kita bisa. Nah, kemudian pilih aja, di situ ada ikhtar al-lughah, ya, pilih bahasa. Nah, pakai bahasa Indonesia aja biar mudah ya. Kemudian setelah pilih bahasa, ya kita pilih bahasa Indonesia, maka ini ada tiga tampilan di sini. Misalnya ada pengajuan pendaftaran dan panduan pendaftaran, ya, atau lupa password. Tentunya yang paling pertama adalah kita buka apa? Panduan pendaftaran, ya, biar kita tahu, ya, dan apa namanya, ini semua PowerPoint yang kita buat ini, ya kita ambilkan dari panduan pendaftaran yang terupdate itu, ya. Nah, kalau teman-teman ingin buat paspor, bisa panduan pendaftarannya ini di print, ya, dibawa ke imigrasi. Ini loh saya pengen kuliah, kemudian minta pengantar mungkin dari pondok. Kalau belum kerjasama ya, bahwasanya teman ini pengen daftar ke Madinah, ini syaratnya. Ya insya Allah itu dipermudah. Nah kemudian kita memilih apa pendaftaran itu ya. Kita memilih pendaftaran. Diklik
yang ada garis merahnya. Yang ada garis merahnya di situ, eh, ataupun kita awali dengan login, membuat akun dulu. Ya, ketika sudah login, maka baru mendaftar mendaftar baru. Yang ketiga, nah setelah mengklik tombol pendaftaran pada menu tengah, pendaftar baru akan beralih pada formulir lanjutan, yaitu verifikasi email. Ya, maka emailnya itu baru jelas ya. Nah, di situ pilih HP Indonesia yang tentunya masih aktif ya. Nah, di situ lihat itu situ ya, menuliskan alamat email pendaftar yang sama pada kolom email ya. Kemudian HP, password ya, jenis kelamin di situ ya, mengisi tanggal lahir dan mengetik ulang kode verifikasi ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian buat akun. Nah, jadi kita harus punya akun dulu untuk saat sekarang. Kalau dulu kan memang tidak demikian. Dulu ada namanya Rokem ya. Rokem tasjil ya. Rokem tolak dulu. Nah, kalau sekarang kita bikin akun dulu. Maka barulah kemudian kita bisa masuk ke pendaftaran. Nah, kemudian yang keempat, nanti kan ada email ya. Nanti ada email verifikasi yang telah dikirim ke email kita nanti. Nah, setelah itu antum langsung confirm email ya, pada menu login kamu sudah dapat masuk ke akun ya. Nanti tinggal antum masukkan aja isim al-mustakhdim, yaitu nama pengguna dan kalimat sir, yaitu password, baru bisa masuk ya. Maka nanti akan muncul seperti ini ya, selamat datang saudara pendaftar program beasiswa dan lain sebagainya. Untuk bisa mendaftar ya. Lalu klik pengajuan. Nomor 7, klik pengajuan untuk melanjutkan ke formulir ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini harus diisi semua. Kita sudah masuk di sini. Ini sudah harus diisi semua. Ya. Yaitu yang pertama adalah as-sakhsiyat al-bayanat, as-sakhsiyat al-bayanat ya, data pribadi. Ya, kemudian data kontak, akun medsos antum ya. Makanya jangan bikin akun palsu ya. Jadi akun itu yang jelas-jelas saja. Kemudian al-akademi, al-bayanat, informasi pendidikan antum, lulusan mana dan sebagainya. Al-ilmi, latar belakang akademiknya. Ada di situ ada 8. Ada 8 ya. Ada yang kelima, program studi prioritas pilihan yang dipilih. Kemudian file-file yang harus di-upload. Makanya yang tadi persyaratan itu antum harus scan, antum jadikan PDF ya, antum scan semuanya, antum jadikan PDF, antum jadikan file jadi satu ya, maksudnya pakai folder baru gitu ya. Jadi persyaratan UIM. Jadi antum kapan saja pendaftaran itu dibuka ya, maka antum harus upload itu gitu. Dan itu bermanfaat bukan hanya untuk UIM, antum bisa untuk daftar ke universitas yang lain di Saudi itu yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing, ada 24 kampus. Dan yang terisi baru 17 kampus yang ada orang Indonesia. Kan peluang itu besar ya. Ya memang nomor 1 masih UIM. Ya yang paling banyak mahasiswa Indonesia sekarang yang ada di UIM 1.200. Ya, sekitar 1.600 dengan yang akan datang ini. Ya, itu kan banyak sekali. Maka teman-teman harus persiapan seperti itu. Dulu saya pribadi dulu saya kumpulkan itu, saya jadikan file. Jadi kapanpun pendaftaran itu saya sudah siap ya, ijazah sudah saya scan apa semua, kecuali memang yang harus diperbarui, misalnya SKCK-nya sudah mati, kesehatannya sudah setahun, nah itu baru diperbarui. Tapi kalau yang lama-lama itu kan nggak mungkin diperbarui. Akte, masa diperbarui akte, kan tidak. Akte, ijazah ya, nah itu kan sudah tetap gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 ya, isilah data-data ya. Nah, ini nih. Ada nama pertama, nama kedua, nama ketiga, ya, nama keempat. Maka kalau misalnya nama antum 1 ya, namanya 1 misalnya siapa? Mansur. Gak ada lagi nama yang lain. Nah, maka nama yang keduanya bapaknya. Misalnya bapaknya Ahmad Mansur.
Udah Ahmad Mansur. Masih kurang satu berarti kakeknya. Misalnya kakeknya siapa? Pak Ijo. Ya udah Pak Ijo. Begitu ya. Memang begitu namanya ya di Saudi sendiri. Nama itu memang satu suku kata saja, satu ya, satu kalimat saja. Nah, nanti baru kedua ketiga itu bin fulan, bin fulan, bin fulan. Ya. Kalau misalnya nama kita sudah tiga, ya berarti nama bapaknya diambil satu kalimat saja. Misalnya nama antum Muhammad Ashraf Rifki misalnya. Ya ya udah Muhammad Ashraf Rifki. Bapaknya siapa? Ahmad Mansur. Ya udah Ahmadnya aja. Muhammad Ashraf Rifki Ahmad berarti. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah huruf-hurufnya diperhatikan seperti yang ada di paspor antum. Ya. Nah, kemudian ini data pribadi orang tua. Orang tua pun demikian. Misalnya namanya cuma satu kata Pak Ijo, bapaknya siapa? Bapaknya orang tua kita, kakek kita. Dan kalau misalnya nggak ada apa namanya, dan namanya satu juga, bapaknya lagi, itu harus tahu itu. Nah, ini pentingnya ini nasab nih. Pentingnya kita hafal nasab. Baik, ya, kemudian isi semua formulir di semua halaman ini dengan data yang valid. Ya, jangan sampai antum ngarang-ngarang data yang itu akan berakibat fatal. Bisa jadi misalnya antum diterima, tapi ketika ketahuan antum bisa dipulangkan, ya, dikeluarkan dari kampus. Ya, ini kan nggak lucu ya. Maka jujur dari awal, semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan gitu. Nah, kemudian upload berkas yang diminta tadi ya. Nah, ini sudah ada tempat yang uploadnya, scanannya ya. Tinggal antum upload ya. Minimal atau maksimal ya 4 MB. Jangan kurang dari itu ya. Insya Allah antum semoga Allah mudahkan ya, bisa pendaftaran ya, bisa melakukan pendaftaran. Nah, kemudian yang terakhir verifikasi pendaftaran ya. Pada halaman ini yaitu terdapat tahap akhir dari proses pengajuan, di mana halaman ini pendaftar diminta untuk melakukan verifikasi. Apakah seluruh halaman formulir yang telah dibuat ini sudah diisi sempurna ataupun belum. Kalau belum berarti masih diedit, bisa diedit gitu ya. Kalaupun sudah atau menyatakan sudah, berarti tidak bisa diedit lagi. Ya, maka antum ini harus pastikan gitu ya. Kalau antum sudah tombol pengajuan, berarti itu sudah masuk ke email kampus. Ya. Kalau antum belum verifikasi karena belum lengkap, antum masih ngurus-ngurus gitu ya. Nah, itu masih belum masuk itu. Ya, waktunya ingat sampai tanggal 12 November. Sekarang sekitar tanggal 15 ya, sekitar tanggal 15 masih ada waktu kurang lebih 25 hari lagi. Ya, hampir sebulan. Antum masih bisa godok lagi, persiapan lagi yang matang berkas-berkasnya, jangan sampai antum nyicil-nyicil. Sekarang belum lengkap, besok belum lengkap. Lengkapi aja dulu ya. Lengkapi aja dulu. Ya, baru nanti bisa mendaftar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ya, sebelum kita masuk diskusi, yaitu status pendaftaran kita. Ya, nanti setelah antum daftar, antum akan bisa ngecek tuh kondisi pendaftaran antum. Lagi diperiksa kah, lagi di apa gitu ya. Ada beberapa status di sini. Yang pertama adalah tahta dirasa. Ini masih dipelajari. Ini peluang diterimanya ya 50%, 50%. Karena masih dipelajari. Tapi kalau sudah setahun, status antum sudah begini, tahun berikutnya antum daftar lagi. Ya, jadi akun yang antum sudah buat itu hangus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada murasyah mabda'i. Nah, ini 90%, 10%. Ya, 90% sudah diterima. Ya, tapi ya belum tentu juga, belum pasti. Ya, tapi rata-rata kalau yang statusnya sudah murasyah itu diharapkan 90% insya Allah keterima, dan rata-rata begitu. Kemudian yang ketiga adalah mubarak lakata maqbuluka fil jami'ah islamiyah. Nah, ini status sudah diterima ya. Kemudian ada status yang keempat, ya mungkin banyak teman-teman yang pernah mengalami, jangan putus asa. Ya, ada yang pernah mengalami sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang keenam baru berhasil. Ya.
yaitu takdir al-imadah an qabulika wa tamanna laka al-khaira mustaqbala. Ya, yaitu tidak diterima begitu ya. Tapi coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jangan menyerah. Nah, itu teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Jazakumullah khairan. Nah, itu telah menyimak ya apa yang kita paparkan. Kita masuk ya ke diskusi-diskusi. Mungkin teman-teman masih ada yang iskal yang perlu dipertanyakan. Silakan ya. Saya kembalikan ke Mas Bob. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas keterangan Ustadz. Dan tadi Masya Allah ya, Ustadz telah bahas dari hulu sampai hilir, dari mulai fasilitas, fakultas, syarat masuk UIM, berkas yang harus dilengkapi, alur pendaftaran, panduan pendaftaran, ya Masya Allah. Baik Ustadz, kita lagi ngumpuli banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Ustadz. Namun pertanyaan itu sebenarnya sudah ada sebelum kajian kita dimulai. Jadi banyak sekali pertanyaan yang akhirnya kita filter karena sudah terjawab dari apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini tadi. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz yang mungkin bisa kita sampaikan ke Ustadz. Yang pertama dari Umu Kosmo Shidik Setiawan dari Palembang nih Ustadz. Ustadz tanya, apakah perlu untuk mendaftar dan ikut tes setiap tahun bila tahun pertama kita mendaftar belum lulus? Yang tadi Ustadz sampaikan juga tadi kan. Namun ada tambahan lagi pertanyaan gini, atau apakah tes langsung atau offline di Madinah lebih berpeluang lulus? Syukran Ustadz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT memudahkan ya Ananda bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Untuk pertanyaan yang pertama itu sudah terjawab ya. Biasanya kalaupun statusnya masih tahta dirasa maka daftar baru ya. Kecuali kalau statusnya sudah murasa ya maka itu tidak perlu daftar lagi. Kemudian apakah tes di Madinah berpeluang lulus? Kalau dulu iya ya, mukobala langsung di sini dites wawancara ya. Tapi itu sekarang tidak ada. Ya, jadi peluangnya semua sama, tes di mana aja. Tes di Indonesia, di pelosok, di kota, di ibu kota, sama aja peluangnya. Ya di negara kecil, negara besar, insya Allah sama saja peluangnya. Ya, tinggal apa yang dikuatkan? Doa, ya, amalan soleh, ya, apa faktor X lah ya, faktor X. Kalau tadi itu kan faktor yang memang harus dipenuhi, ya persyaratan itu sudah asbab ya yang harus dipenuhi. Kalau kita punya faktor X tapi kita nggak melakukan sebab ini ya nggak bakal bisa gitu ya. Tapi kalau sudah kita melakukan sebab ini, nah kita perbanyak faktor X itu, yaitu bagaimana kedekatan kita dengan Allah, bagaimana rasa takut kita kepada Allah, karena ya kota Madinah ya, meskipun tentunya kita masih banyak kekurangan gitu ya, kita berharap kebaikan yang banyak ya di kota Madinah ini. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustadz, ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum, Afwan nitip pertanyaan Ustadz, apakah ada jurusan rekayasa atau teknik di Universitas Madinah? Tadi Ustadz sudah jelaskan, ada ya Ustadz ya? Atau mungkin ada yang ingin Ustadz rekayasa perangkat lunak, wallahu alam ya, tapi kalau teknik mesin ya atau komputer, bisa di komputer, jurusan komputer itu ada ya. Jadi teman-teman yang pengen untuk jurusan komputer umum silahkan ya, tidak masalah. Masya Allah, siap Ustaz. Bahasa Arab harus ya, bahasa Arab sama bahasa Inggris ya. Jadi kalau umum ini bebannya agak berat. Kalau agama itu kan bahasa Arab ya, bahasa Inggris ya, sedikit-sedikit lah. Tapi kalau umum ini ya memang karena mukorornya bahasa Inggris gitu. Baik. Intinya bahasa Arab gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Abu Samah di Batam Ustaz. Fon Ustaz Yusuf, semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk Ustaz dan keluarga. Saat ini Ana punya dua anak ikhwan yang lagi menempuh pendidikan di Pondok Al-Furqan Gresik. Inginnya salah satu atau keduanya bisa menempuh kuliah di Universitas Islam Madinah. Mohon bantu doa dari Ustadz agar kedua anak kami tersebut bisa menjadi mahasiswa UIM. Dan apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk hal tersebut Ustadz? Atas doa dan jawaban Ustadz kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum, Bapak penanya, Bapak sudah tepat itu ya. Memang
yang berpeluang untuk diterima yang besar ya itu adalah pondok-pondok yang sudah terakreditasi ya, yaitu seperti Al Furqon, Gresik ya sudah ada sekitar 25 pondok sunnah ya, sudah saya pernah bikin tulisan dan ada di website saya, yaitu pondok-pondok sunnah yang sudah muada lah, yang mendapatkan akreditasi di Universitas Islam Madinah. Nah, itu peluangnya besar karena apa? Mereka mendapatkan jatah. Jadi akreditasi itu gampangannya mereka dapat jatah untuk santri-santrinya bisa diterima, walaupun nggak semua ya. Tentunya ada kriteria mereka mungkin yang nomor 1 sampai 3, nomor 1 sampai 5, tapi ala kulli hal itu banyak. Bahkan satu pondok bisa mengirimkan 50 orang ya, yaitu pondok pesantren Alirsa Tengaran itu kan luar biasa itu karena muadalahnya sudah lama. Kayak Al Furqon itu termasuk percepatan ya, yang anak ikuti karena saya selalu mengikuti perkembangan pondok pesantren Al Furqon itu dari tahun ke tahun semenjak muadalah itu berkembang terus ya, dulunya ya cuma mungkin 1, 2, 3, sekarang langsung berapa 17 ya, bahkan ke 18, hampir 20 ya, mungkin bisa jadi nanti 30. Ini kan luar biasa. Kalau satu angkatan taruhlah 100, itu kan berarti sudah 30% ya. Tentunya persiapan apa yang dilakukan, tentunya orang tua ya mendoakan, berdoa kepada Allah SWT yang tidak ada henti, yang tidak ada putus. Lalu kemudian ya itu tadi mengarahkan anak-anak agar semangat, kemudian membantu untuk persiapan berkas-berkasnya, memfasilitasinya ya. Ketika sebab-sebab itu sudah dilakukan, ya pasrahkan aja semua sama Allah SWT ya. Dan kampus di Saudi sekali lagi ya, kalaupun ya tidak di Madinah, masih banyak kampus yang lain seperti Taibah ya, atau di Riyadh ya, atau di Jeddah, di Mekah ya. Maka jangan terfokus hanya satu kampus. Memang Madinah impian semua orang ya, tapi Madinah mahdud, terbatas ya. Maka yang paling penting anak-anak kita dorong, kita motivasi untuk mereka gerihlah ya ke negeri-negeri para ulama. Di Saudi ini negeri para ulama ya. Dan di Saudi seperti saya katakan ada 24 kampus yang membuka beasiswa. Baru terisi 17, berarti masih ada 7 kampus yang belum ada orang Indonesia. Ya. Nah, itu harus dipecahkan itu. Ya, kadang orang tidak tahu informasinya. Ya, maka teman-teman untuk bisa mengikuti informasi-informasi, ikuti fanspage PPMI Arab Saudi. Ya, itu biasanya mengupdate kampus-kampus yang sedang buka pendaftaran yang ada di Saudi Arabia. Ya, maka orang tua harus update juga. Ya, kalau anak kan terbatas update-nya karena dia di pondok pegang HP. Nah, orang tua ini yang update. Sehingga ketika penjenguan, sehingga ketika anak mungkin liburan, itu dikasih tahu nih update-update-nya. Nanti begini begitu. Itu mungkin peran orang tua ya, untuk mendoakan anaknya. Ya, ini saya kasih pengalaman aja. Orang tua anak itu, Masya Allah, ya Umi Ana terutama, karena memang Abi Ana sudah wafat. Umi Ana itu salah satu amalannya, ya mungkin hampir tidak pernah ditinggalkan untuk mendoakan anak-anaknya, ya agar bisa jadi orang yang baik, ya termasuk juga bisa kuliah di Madinah. Walaupun Umi Ana orang awam gitu ya, tapi Umi Ana di antara amalannya mungkin tidak ditinggalkan adalah sholat malam, ya. Maka mungkin itu menjadi sedikit motivasi ya. Semoga Allah SWT menerima amalan-amalan Umi Ana dan amalan-amalan kaum muslimin semuanya. Barakallahu fikum. Ustadz, baik, ini ada lagi pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Ustadz, dari Umu Faruk di Gresik, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, apakah takziah hafalan mutun dari Al-Quran apa juga menjadi prioritas UIM? Apakah harus mempunyai hafalan Al-Quran mungkin 30 juz? Demikian atas perhatiannya, syukron wajah barakallahu fikum. Nah, itu prioritas ya, itu nanti ada poinnya, ada poin. Jadi misalnya dia 30 juz, tentunya walaupun tidak mutlak, walaupun kalau 30 juz masih diterima tidak juga, tapi ada poin gitu ya, ada poin-poin yang dia masuk gitu ya. Kalau untuk mungkin 30 juz itu wajib kalau dia nanti milih jurusan Fakultas Al-Quran, itu memang wajib tuh, karena ujiannya memang 30 juz setiap tahun tuh.
Ya anak aja ya belum, jujur aja belum mampu gitu ya. Lihat memang teman-teman Al-Quran luar biasa. Dia istiqomah ya menghafal. Kalau kita ya Allah gitu. Kita di hadis ya hafalan juga, cuma nggak seperti yang ada di fakultas Quran. Mereka masya Allah ya. Eh, itu tuh ya. Kemudian mutun-mutun penting. Ya makanya kalau bisa disarankan kepada pondok-pondok pesantren, orang tua kan biasanya mengusulkan gitu ya. Kalau misalnya anak-anaknya sudah hafal mutun-mutun, ya minimal 5 mutun lah ya. Dari mutun-mutun yang ringkas ya. Seperti karena memang menghafal itu kan adat, apa namanya, kebiasaan para penuntut ilmu ya. Dikatakan di dalam Nazam Ar-Rahbiyah itu likulli hafidin imam ya, orang yang menghafal itu mereka akan jadi imam ya. eh, Misalnya kalau di mustalah hadis itu ada manduma baikunia, ada kalau di akidah itu misalnya ada surah salasa, qawaidul arba ya, ataupun kalau di fikih itu ya yang ringkas-ringkas mungkin fikih Syafi'i ada Safinatul Najah, ada yang agak besar sedikit Zubat ya, Warokot ya kalau di usul fikih, ya itu harus ada sertifikatnya ya, dibuat gitu ya. Itu bukan berarti untuk apa gaya-gayaan, enggak ya. Itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Tetap keikhlasan itu kan amalan hati. Ya, kemudian jangan kemudian kaitkan, Ustaz nanti ini enggak ikhlas apa. Itu keikhlasan itu kita jaga terus, ya, berusaha. Ya. Nah, ini kan administratif aja. Ini masalah administrasi saja. Ya, masalah usaha kita. Ya. Kalau niat itu harus kita jaga dari sejak awal. Mau ke Madinah, ketika di Madinah sudah lulus Madinah itu niat harus kemudian kita tajdid untuk ikhlas karena Allah, untuk semuanya, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena dunia ya, kita memang lillah semuanya. Nah itu demikian ya. Maka orang tuanya bisa mendorong ya agar teman-teman anak-anaknya bisa ya semaksimal mungkin lah untuk menuntut ilmu dengan baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah atas jawabannya Ustadz. Kita memberikan kesempatan untuk santri-santri Al Furqon yang saat ini sedang nobar di Masjid Jami. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya, Mas Genta bisa bantu untuk berikan handphone ke santri yang ingin bertanya mungkin. MT Ali, Ustaz. Insya Allah ini lagi nonton di bawah di Masjid Jami kita, Ustaz. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya, untuk bisa bertanya di handphone yang ada di Mas Genta bisa bantu tuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil nunggu Ustaz ya. Ini ada yang Anda bacakan lagi untuk pertanyaan Ustaz. Mungkin sambil nunggu yang di bawah. Baik, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, seberapa besar pengaruh surat rekomendasi dari lembaga atau badan agama dan tokoh ulama terhadap peluang kelulusan pendaftaran? Yang kedua, apakah kami bisa mempunyai kesempatan untuk mendapat surat rekomendasi dari Syekh Ustadz Abu Yusuf Ahmad Jafar? Jazakumullah khairan, Ustadz, dari Abu Ihsan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, tentunya tazkiyah ini memang penting sekali ya. Ada poinnya ya, makanya setiap tadi berkas itu memiliki poin. Ya, ada mungkin yang 10 poin, 20 poin, ada mungkin, dan mereka acak juga, maksudnya nggak pasti juga gitu. Kadang ada orang tazkiyahnya, Masya Allah gitu, bagus dari ustadz terkenal, tapi dia mungkin poin di sini nggak dapat, mungkin poin di sini dia kurang, akhirnya ada diterima. Kadang dia juga tazkiyahnya biasa-biasa aja, tapi dia kuat mungkin di syahada Quran, di syahada, kemudian kuat juga di ijazahnya, mungkin nilainya bagus, ya diterima dia. Jadi begitu. Ya, jadi di Madinah ini memang unik ya. Memang semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hanya bisa meraba-raba, menebak-nebak saja. Ya, ketika kita pun tanya ke bagian apa pendaftaran itu ya. Alhamdulillah kita dekat ya dengan mereka. Itu ya kayak gitu. Mereka jawabannya ya memang kita ada standar
tapi nggak ada orang tahu. Cuma dikasih bocoran. Nanti kalau kasih tazkiyah, jadi format tazkiyahnya harus bagus. Kalau tazkiyah dengan format lama, itu nanti peluang diterimanya kurang. Makanya teman-teman yang kemarin minta tazkiyah kepada kita, itu kita buatkan format sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh bagian penerimaan. Ya, itu diantaranya apa? Tentunya ada tulisan tazkiyah, kemudian ya Bismillahirrahmanirrahim, ya kemudian ila fadilati Syekh Imad dan Qabula wa Tasjil, ya. Kemudian itu disebutkan bahwasanya ada nama, lulusan dari mana, ya, kemudian hafalan Al-Qur'annya berapa, lalu hafalan mutunya apa saja. Nah, beluran dikasih bahwasanya anak ini pengen kuliah di UIN, ya. Maka di situ kemudian dikasih tanda tangan Ustadz yang memberikan rekomendasi. Nah, jadi itu formatnya. Nah, maka teman-teman yang mungkin tazkiyahnya belum format itu segera dirubah, ya, segera dirubah sehingga memenuhi standar. Ya, ketika memenuhi standar itu tentunya nanti mungkin bisa jadi peluang untuk dipertimbangkan itu lebih besar, ya. Kalau untuk mendapatkan tazkiyah dari Ana, ya, itu saya memberikan standar persyaratan yang agak tinggi gitu, ya. Harus setoran, ya, harus setoran. Memang termasuk beberapa teman-teman dari Pondok Asuna, ya, dari teman-teman yang Ana ajar, ya, pernah Ana ajar, itu Ana kasih karena memang Ana sudah tahu mereka. Kalau yang Ana belum tahu, kadang Ana tahu orang tuanya, gitu, ya. Cuma Ana suruh teman-teman itu menghafal, ya, seperti sudah pernah menghafal hadis Arba'in Nawawi, sudah menghafal usul salasa, minimal hafalannya 5 juz, ya, ataupun 2 juz lah minimal gitu. Baru kita bisa, ya. Karena nanti itu kita bertanggung jawab juga, ya. Nanti kalau ada macam-macam aneh dipanggil nanti gimana? Ke Imada Qabul wa Tasjil. Ini saya bahaya juga, ya. Tapi ala kulihal mungkin yang sudah memenuhi syarat itu bisa aja, ya. Insya Allah kita pertimbangkan untuk kita kasih gitu, ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Untuk teman-teman santri tadi yang ingin bertanya, bisa, Mas Genta bisa dibantu? Ketemu anak di Madinah. Nah, insyaallah. Ya sudah. Amin. Semangat ya bertanya. Ayo semangat Ustaz. Kayaknya memang penjelasan Ustaz dari tadi itu Masya Allah cukup jelas sekali, Masya Allah. Iya, benar sekali Ustaz. Jadi memang Al-Furqan itu ada kesempatan untuk bisa memberikan jalan keluar untuk lebih mudah untuk di Universitas Islam Madinah, ya. Masya Allah. Jadi beberapa santri-santri kita juga banyak yang bisa lanjut kuliah di sana nih, Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin ini kami bacakan dulu aja Ustadz dari pertanyaan di Facebook. Kalau tadi kan Ustadz banyak menjelaskan tentang masuk untuk tingkat S1-nya Ustadz, ya. Mungkin ada pertanyaan dari salah satu jamaah kita untuk persyaratan masuk S2 itu gimana Ustadz? Karena anak saya alhamdulillah telah lulus dari LIPIA S1 dan untuk mau melanjutkan di S2 di Universitas Islam Madinah Ustadz. Kalau agama, ya, kalau agama selama ini belum, ya. Agama ini untuk S2 harus dari S1 UIM gitu. Kalau dari luar belum bisa untuk saat ini, ya. Kita tidak tahu peraturan-peraturan ke depan. Tapi masih bisa untuk ke kampus yang lain. Yang Ana kasih rekomendasi adalah di Jeddah. Ya, Jeddah itu jaraknya ya dari Madinah sekitar 2,5 jam atau mungkin 3 jam, ya. Dari Mekah 1 jam. Ya, jadi Jeddah tengah-tengah, ya. Maka teman-teman yang melanjutkan S2 dari LIPIA banyak, ataupun di Taif itu buka, itu gratis, beasiswa juga, bisa belajar dengan ulama, ya. Karena memang peluang untuk di Madinah memang belum ada, ya. Di Universitas Taibah ada, tapi berbayar, ya. Itu kan berat, ya, dan mahal. Tapi kalau di tempat yang Anda sebutkan tadi itu bisa dicoba, ya, dan banyak kok alumni LIPIA yang akhirnya melanjutkan ke Jeddah itu. Sekarang ada berapa, ya, mungkin puluhan, ya,
Di Taif juga baru beberapa ada yang diterima juga ya, ataupun di Riyadh banyak sekali ya, ataupun di Abha di Saudi ini banyak sekali, dan itu rata-rata beasiswa, dan itu luar biasa ya. Mereka juga di sana banyak para ulama Ahlussunnah yang mungkin jadi opsi bagi teman-teman. Jadi memang begini teman-teman, kita harus apa ya, realistis ya. Memang ada cita-cita Madinah utama gitu ya. Tapi kita harus banyak memikirkan hal-hal kemungkinan-kemungkinan. Ya, kita sudah punya usaha ya toh. Kemudian ada kemungkinan anak diterima itu berapa sih ya. Maka apa namanya, buat aja opsi, saya daftarnya ke sini ke sini. Nah, Masya Allah, ada teman-teman itu yang daftar sampai 15 kampus di Saudi. Alhamdulillah tembus salah satunya, walaupun tidak di Madinah, tapi salah satunya gitu. Ala kulihal itu kan usaha ya. Ya belajar itu ya gimana aja ya. Innal ardo la yuqaddisu ahad ya. Walakin yuqaddisul ya mar'a amaluhu. Kata Salman Al-Farisi ataupun para ulama yang lain dari kalangan sahabat ya, biasanya sesungguhnya bumi itu tidak bisa mensucikan orang ya, tapi orang itu bisa suci dengan amalannya ya. Maka teman-teman harus banyak opsi-opsi ya. Memang Madinah yang kita jadikan nomor satu begitu ya. Tentunya itu tujuan agar kita dekat dengan Masjid Nabawi. Ke Madinah itu bukan urusan dunia ya kawan. Kalau udah urusan dunia, Masya Allah, anak ingat betul nasihat dari Ustaz Ahmad Sabik ya. Sampai anak kadang juga terus mendengarkan nasihat itu ya dari beliau. Memang kalau antum niatnya hanya untuk dunia ya kawan, antum tidak usah kuliah di Madinah ya. Karena niat kita itu akhirat. Kalau niat kita dunia itu kerdil, itu sedikit sekali dan itu rugi ya. Maka itu perlu renungan ya. Jadi bukan gaya-gayaan kemudian kita dapat di Madinah hanya untuk harta, hanya untuk kehidupan, hanya untuk ketenaran. Naudzubillah ya. Maka ustadz-ustadz yang ada di Al-Furqan juga mereka tidak bakal ridho kalau kita niatnya begitu gitu ya. Maka itu harus direnungi ya teman-teman sekalian. Semoga itu juga bagian dari introspeksi kita bersama. Teman-teman di Madinah pun amanahnya berat ya. Jadi di Madinah itu ada dua hal yang antum perlu ketahui, ada nikmat dan ada amanah. Nikmat ya, kita insya Allah dapat nikmat dunia akhirat. Ya, nikmat bisa bermajelis dengan para ulama, nikmat bisa ke Masjid Nabawi, nikmat bisa umroh haji ya dengan mudah ya. Kalaupun bayar biayanya sangat kecil ya. Tapi apa namanya, ada amanah. Nah, ini yang berat nih. Ya, sayus alu ya an hadhihi ni'ma yaumal qiyamah. Ya, sebagaimana firman Allah, la tus'aluna yauma idzin anin na'im, akan ditanya pada suatu hari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu mungkin jadi renungan bagi kita semuanya. Ya, jadi niat kita tuh harus benar ya. Barakallahu fikum. Zat, kita kasih kesempatan, ini ada santri yang sudah siap untuk bertanya. Silakan untuk sampaikan pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kenal deh. Insyaallah. Siapa nama dari Marhala? Monggo Mas, dikenalin dulu. Ana namana Abdurrahman dari Marhala Ali 2. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ana mau tanya, apakah bisa daftar ke Madinah menggunakan ijazah paket? Itu aja. Itu aja. Udah, itu aja. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan pada antum. Ijazah apapun, ya, baik itu ijazah pondok yang sudah terakreditasi ataupun ijazah yang resmi ya, dari pemerintah, SMA ataupun MA ya, MAN gitu ya, ataupun anak dulu SMK ijazah saya ya, ataupun paket C ya, itu semuanya bisa berpeluang dengan peluang yang sama ya, bisa bersaing. Yang paling penting diterjemahkan ya, jangan sampai nggak diterjemahkan ya. Maka teman-teman harus perhatikan itu. Kemudian yang misalnya dari sekolah umum ya, nah itu transkrip nilainya itu kalau bisa ditambahi dengan nilai-nilai agama
ya nilai-nilai agamanya, seperti kan di umum itu apalagi di SMA ataupun di SMK itu belajar agamanya itu kan misalnya juga seperti paket C itu misalnya belajar agamanya itu sedikit sekali, maka itu bisa ditambahkan, ya maksudnya ditambahkan agamanya di situ nilai diniyahnya gitu ya, selain mungkin ada di situ matematika, ada yang lain-lain, tapi harus ditambahkan agama. Itu dibuat aja format sendiri gitu ya, nanti dikasihkan ke penerjemah, ini nanti tambahin aja gitu. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan gitu ya. Barakallahu fiik. Ya, insya Allah peluang yang sama. Jadi teman-teman nggak usah pesimis ya, Ikhwan. Ya, antum insya Allah lah. Ya, yang di sini yang paket C banyak juga yang sudah keterima di sini. Ya, bahkan ada yang dari apa? Ijazahnya dari apa itu? SMA Katolik, weh. Itu ada juga kaget. Ada gitu. Dari SMA Katolik banyak gitu. Jadi tapi dia Muslim ya, bukan kafir. Kalau kafir kan nggak bakal terima. Dia Muslim gitu. Tapi ijazahnya dia pernah sekolah di Katolik, mungkin belum mualaf gitu. Tapi kan aku lihat tuh yang paling penting itu kan resmi dari pemerintah. Ya, tapi barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan untuk Mas Abdurrahman bisa menyusul ke sini. Taib Ustaz, Masya Allah ini ada lagi pertanyaan dari santri kita Ustaz. Monggo silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya, Ana pernah dengar katanya kalau dulu daerah itu dapat menentukan keterimanya seseorang. Apa ini benar? Nah, betul itu. Nah, jadi kemarin itu pihak penerimaan UIM itu minta data apa namanya orang-orang daerah terpencil, ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak kita dapat data dari tempat-tempat yang memang nggak ada dai-nya. Antum dari mana itu? Yang nanya itu dari mana tuh? Hah? Ana dari Gorontalo. Oh ya, insya Allah ya, dari tempat-tempat yang memang belum ada banyak dai-nya itu. Nah, itu kemarin sempat diminta itu kayak pelosok-pelosok negeri gitu ya. Tapi harus ada janji gitu ya. Ketika diterima itu harus balik lagi gitu. Kadang teman-teman kalau udah diterima di UIN nggak mau balik lagi ke daerahnya gitu, nyantol di Jakarta, nyantol di ya tempat-tempat lain gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan. Maka itu ada peluang ya, ada peluang. Maka teman-teman harus optimis ya, yang dari daerah-daerah, terutama daerah timur ya, yang banyak direkomendasikan kemarin adalah daerah timur. Karena memang daerah timur ini selain banyak mereka masih kristenisasi ya, meskipun daerah-daerah Jawa masih perlu juga di beberapa pelosok-pelosoknya ada, tapi daerah timur ini perlu perhatian khusus. Maka kemarin ya sempat didata lah, ada mungkin puluhan ya yang mengajukan itu untuk daerah-daerah yang masih terpencil itu. Ya, insya Allah kita untuk berusaha ya untuk kasih rekomendasi kepada teman-teman di Imada Qabul, pihak penerimaan, untuk memperhatikan daerah ini sehingga yang diterima di UIM itu betul-betul merata begitu. Ya, kadang ada satu daerah ini diterima semua begitu. Kadang ini belum ada. Itu makanya itu mungkin menjadi masukan nanti yang akan kita sampaikan kepada pihak sana. Karena pihak sana biasanya minta masukan dari kita, teman-teman ya. Barakallahu fiik. Kayak teman-teman semangat ya dari daerah. Yang penting antum pulang kampung berdakwah di kampung ya. Bapak alas ya, sebagaimana nasihat dari guru kita Ustaz Ahmad. Barakallahu fiik. Insyaallah. Nah Ustaz, apa ada lagi? Oh ada lagi Ustaz dari santri ini Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz ya. Ini di sini 9:30 lebih. Mungkin satu pertanyaan lagi deh, kita persilakan untuk santri. Follow. Siap. Ntar lagi di sini maghrib ya, mungkin 5 menit lagi ya. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, anu mau nanya, apakah untuk diterimanya ke Madinah itu ditetapkan nilai? Karena tahun-tahunnya lalu yang diterima itu emang orang-orang yang nilainya bagus-bagus. Syukran Ustaz. Nah, ya nilai penting nih. Nilai kemarin itu jadi pertimbangan utama katanya Syekh Abdul Karim Ruhaili. Ya, Syekh Abdul Karim Ruhaili ini beliau
yang berpengaruh lah di bagian penerimaan beliau. Karena kemarin ke rumah beliau beberapa waktu yang lalu, itu anak banyak nanya saya. Makanya bisa anak sampaikan itu, anak banyak pertanyaan kepada beliau gitu. Anak sampaikan ke ustadz, ke teman-teman agar memperbaikilah tata cara pendaftaran dan sebagainya, termasuk tazkiyah tadi, format tazkiyah termasuk. Nah, nilai itu kata beliau yang sangat dipertimbangkan itu di atas 85, ya. Itu sangat dipertimbangkan untuk diterima. Ya, di atas 85. Kalau 90 ya berarti luar biasa gitu. Makanya ini berpengaruh. Makanya ini teman-teman harus ini ya, belajarnya harus lebih giat ya. Memang belajar bukan untuk nilai, tapi nilai ini penting ya. Di suatu sisi nilai penting sekali. Maka teman-teman selain juga ilmunya matang, nilainya bagus ya, dan amal solehnya juga bagus ya. 85 teman-teman ya. Ingat tuh, 85. Kalau di bawah itu nggak usah pesimis ya, mungkin masih ada penilaian yang lain ya. Jadi ala kulli hal antum sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah SWT memberikan ya kesempatan lah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Allah SWT ya, anak tunggu antum semua ya teman-teman, terutama dari Al-Furqan ataupun teman-teman yang lain ya. Saya tunggu di Kota Madinah belajar bareng bersama para ulama ya, menyusul kakak-kakak kelas antum yang sudah ada di sini terlebih dahulu. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat ya, bisa menjadi pahala jariah bagi anak pribadi ataupun Mas Bobi ataupun kru Al-Furqan TV dan para asatidz yang ada di sana yang telah membimbing umat kepada jalan yang hak ini ya. Kita berterima kasih, jazakumullahu khairah. Ya, subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas waktunya. Masya Allah, terima kasih banget kita ucapkan kepada Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far telah menyempatkan waktunya menjadi pembicara kita, memberikan informasi yang sangat penting seputar dunia perkuliahan dan pendaftaran di Universitas Islam Madinah. Mungkin santri ini masih banyak sebenarnya yang tanya, tapi insya Allah kita akan tampung dulu saat insya Allah bisa kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi barakallahu fikum Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far atas nasihat-nasihatnya dan juga petunjuk-petunjuknya. Semoga kita harapkan bermanfaat tentunya untuk kita semua, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silahkan untuk bagikan program ini atau konten ini ke orang-orang yang membutuhkan agar kemanfaatan ini bisa diterima oleh orang semua. Baik, dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islami, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.